Aku tahu bahwa kamu belum menggunakan kekuatan kamu yang sebenarnya, si Tuyu berkata dengan nada serius. Jadi, sebagai kapten tim Akademi Cloud Luo, aku berharap memiliki pertandingan yang adil dengan kamu. Aku ingin melihat perbedaan nyata antara kami berdua. Jika kamu berhasil mengalahkan aku, maka tidak akan ada kebutuhan untuk melawan pertandingan yang tersisa. Karena itu, aku harap kamu akan menggunakan kekuatan kamu yang sebenarnya untuk memenangkan rasa hormat aku. Susanshi menyipitkan matanya. Meskipun usianya baru 15 tahun, lingkungan tempat ia dibesarkan telah membuatnya dewasa jauh lebih cepat daripada teman-temannya. Bahkan jika si Tuyu lebih tua darinya, itu tidak berarti dia lebih berpengalaman. Sesuai keinginan kamu, kata Susanshi setelah merenung sejenak. Dia kemudian tersenyum seperti sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan lawannya memengaruhi suasana hatinya. Wasit melangkah maju pada titik ini dan berkata dengan nada serius, "Kalian berdua, mundur." Si Tuyu mundur sambil menatap Susanshi dengan hati-hati. Matanya menjadi lebih ganas dan lebih ganas saat dia mundur. Aura yang tajam dan mengancam sekarang memancar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memimpin Cloud Luo Academy melalui chapter penyisihan pertama yang mengerikan itu, dan membawa mereka ke fase chapter Robin ini, tidak menjadi kuat? Si Tuyu adalah kapten sekaligus inti dari kelompok mereka. Susanshi juga perlahan mundur. Lebih dari setengah cerutu tipis di mulutnya telah menghilang pada saat ini. Namun, dia masih memiliki ekspresi malas di wajahnya saat dia mundur. Tampaknya dia tidak terlalu mementingkan lawannya. Di ruang tunggu, Wang Yan memiliki ekspresi santai di wajahnya. Karena mereka cukup dekat platform, mereka telah mendengar percakapan di antara mereka berdua. Huo Yuhao, di sisi lain, merasa agak tertekan. Setelah beberapa upaya, ia menemukan bahwa deteksi spiritualnya memang bisa melewati penghalang pelindung. Namun demikian, kekuatan spiritual yang diperlukan untuk melakukannya sangat besar. Tingkat konsumsi menggunakan deteksi spiritual AOE melalui penghalang adalah sama seperti ketika dia memfokuskannya dalam satu arah normal. Jika dia menggunakannya untuk membantu salah satu dari mereka, kekuatan jiwanya akan cepat habis. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk tetap aktif sepanjang waktu. Namun, Susanshi tampaknya tidak berada dalam masalah. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan Huo Yuhao belum mengalami kekuatan asli Susanshi. Selain Wang Yan, BIBI juga tenang. Namun, Jiang Nanan di dekatnya saat ini sedang menatap platform. Gunting di tangannya terus-menerus terpotong. Pada saat ini, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di peron, Susanshi dan si Tuyu sudah mundur ke sisi masing-masing arena. Wasit melihat mereka berdua, lalu berteriak, "Mulai!" Si Tuyu, yang telah berdiri diam beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul untuk tumbuh 1000 tangan dalam sekejap mata, sementara tubuhnya mulai mengeluarkan beberapa suara mekanis yang keras. Adegan yang dimainkan mirip dengan pertemuan pertama Huo Yuhao dan Hichaito, sejumlah besar pipa logam muncul dari tubuhnya. Ukuran tubuh si Tuyu hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu beberapa saat. Kakinya yang kekar dan kuat sekarang masing-masing memiliki 3 bentuk logam seperti penyangga. Ketiga benda seperti kuku ini setebal lengan kecil, sangat tajam, dan setelah muncul, segera bersembunyi di tanah untuk membentuk dasar yang sangat stabil. Setelah itu, sejumlah besar alat jiwa tipe serangan mulai muncul dari betisnya. Huo Yuhao terus memantau situasi di peron. Jadi ketika alat jiwa ini dilepaskan, ia menemukan bahwa 6 tempat di tubuh si Tuyu telah mulai memancarkan berbagai jenis lampu. Selanjutnya, sejumlah besar alat jiwa mulai muncul di seluruh tubuhnya. Alat jiwa ini belum diinstal pada tubuhnya sebelumnya, tetapi malah diaktifkan sekarang. 3 pipa logam pendek melanjutkan untuk kemudian tumbuh keluar dari betis si Tuyu. Pada saat yang sama, cangkang logam tebal dan berat membungkus tubuhnya. Dia sekarang tampak seperti benteng. Huo Yuhao dapat melihat setidaknya 30 pipa logam di tubuhnya. Jumlah terbesar terkonsentrasi di dadanya, yang memancarkan cahaya emas gelap pucat. Itu adalah meriam jiwa terkonsentrasi dengan kaliber lebih dari 1,5 meter. Saat ini, si Tuyu tampak lebih menakutkan daripada Hichaito yang dipersenjatai sepenuhnya seperti yang dilihat Huo Yuhao. Bahkan, dia terlihat seperti mesin pembunuh. Pipa-pipa yang terbuat dari logam murni memberi perasaan dingin. 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu, juga muncul di bawah kakinya. Cahaya putih juga muncul di belakang tubuhnya, lalu berubah menjadi kipas besar. Sepertinya dia membawa kipas besar di punggungnya. Hichaito bergerak di sebelah Huo Yuhao,
lalu berkata dengan suara rendah, "Saudari junior, perhatikan baik-baik. Itulah formasi benteng, puncak serangan dan pertahanan di antara kami para insinyur jiwa." Formasi benteng? Huo Yuhao bertanya, agak bingung. Hichaito mengangguk dan berkata, "Ya, itu formasi benteng, juga dikenal sebagai benteng alat jiwa." Alat jiwa berjenis baju besi saat ini melindungi tubuhnya, yang secara tajam meningkatkan pertahanannya. Selain itu, beberapa alat jiwa lebih lengkap di seluruh tubuhnya. Di antara ini, ada juga beberapa alat jiwa tambahan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Mempertimbangkan semua ini, baik pertahanan dan serangan seorang insinyur jiwa akan meroket. Mereka akan dapat menggunakan banyak kekuatan untuk sementara waktu. Di bawah 7 cincin, seorang master jiwa tidak akan cocok untuk seseorang dengan peringkat yang sama menggunakan benteng alat jiwa. Kenapa guru tidak memberitahuku tentang ini? Huo Yuhao bertanya, terkejut. Hichaito tertawa dan berkata, "Benteng alat jiwa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Hanya setelah mendapatkan dering ketiga kamu dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Tingkat kekuatan jiwa kamu saat ini terlalu rendah. Kamu belum bisa menggunakannya. Selain itu, guru kami tidak terlalu menyukai hal semacam ini." Mata Huo Yuhao membelalak dan dia bertanya, "Kenapa?" Hichaito menjawab, "Saudara junior, pikirkan saja. Selain kekuatan ofensif dan defensif yang hebat, perasaan apa lagi yang kamu dapatkan dari benteng ini?" Huo Yuhao berpikir sebentar, lalu berkata, "Ini dapat diandalkan dan stabil." Tapi itu tidak memiliki mobilitas. Hichaito melanjutkan, "Benteng alat jiwa harus menampilkan banyak alat jiwa, termasuk formasi untuk memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Dengan demikian, berat dan volume peralatan kamu akan sangat meningkat. Jadi, jika kamu ingin melengkapi benteng alat jiwa dan menampilkan kekuatan penuhnya, kamu harus mengorbankan mobilitas kamu. Di masa perang, ini memang sangat berguna, tetapi jika kamu kehilangan mobilitas dalam pertarungan 1v1, kamu hanya akan dipukuli secara pasif. Namun, ini tidak terlalu buruk di sini, karena para kontestan hanya dapat bertindak dalam batas-batas platform. The Ultimate Soldier Plan, yang dikembangkan oleh Soul Tool Department kami, tidak akan menggunakan pendekatan semacam ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa bertahan lama. Cahaya yang kamu lihat berasal dari lengan, kaki, leher, dan dadanya milik alat jiwanya yang tersimpan. Namun, sangat sulit bagi insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam gaya bertarung ini untuk maju. Coba pikirkan, jika kamu ingin memutakhirkan begitu banyak alat jiwa, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Bagaimana mereka bahkan memiliki waktu untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka? Selain itu, penggemar besar di punggung si Tuyu harus menjadi jiwa bela dirinya. Aku yakin itu tidak memiliki keterampilan khusus. Semua insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam gaya semacam ini semua berharap bahwa keterampilan jiwa mereka akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan membiarkan mereka menampilkan kekuatan penuh benteng alat jiwa. Huo Yuhao dapat memahami banyak hal setelah penjelasan Hichaito, dan tercerahkan. Kali ini, tekanan besar membebani pundak mereka, tetapi mereka terus-menerus belajar hal-hal baru dari pertempuran nyata ini. Setelah melihat si Tuyu berdiri di peron yang dilengkapi dengan benteng alat jiwa, Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya. Dunia alat jiwa penuh dengan misteri. Sementara keduanya berbicara, pertempuran di platform juga telah dimulai. Dibandingkan dengan si Tuyu, Su Sanshi tampak sangat lemah. Dia hanya memegang perisai penyusuan Wu di tangannya dan malas berdiri diam. Dia bahkan belum melepaskan keterampilan jiwanya ketika wasit mengumumkan awal pertandingan. Dia maju dengan langkah besar sambil masih memegang cerutu tipis di mulutnya dan dengan cepat mengurangi jarak antara dia dan si Tuyu. Si Tuyu mengangkat kedua tangannya, lalu menekankan sikunya ke tulang rusuknya. Persimpangan logam mulai bergabung ketika dia melakukannya. Begitu mereka terhubung, keenam pipa logam di masing-masing lengannya mulai memancarkan cahaya putih yang kuat. Pada saat yang sama, 4 cincin jiwanya mulai berkilau dalam pola yang bergantian. Kipas besar di punggungnya juga melepaskan beberapa lapisan cahaya putih pada saat bersamaan. Bola cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya langsung meluncur keluar darinya. Setiap bola cahaya cukup besar untuk menjadi ancaman. Detik berikutnya, mereka semua dengan marah menuju Su Sanshi. Itu adalah meriam jiwa miniatur berlaras 6. Gadget ini sangat kuat di antara alat jiwa dari peringkat keempat, dan sangat baik dalam meletakkan api yang menekan. Itu adalah salah satu alat jiwa yang disukai tentara, karena bahkan jika hanya ada 10 insinyur jiwa kelas 4 yang dilengkapi dengan meriam jiwa miniatur 6 laras,
mereka masih dapat menekan beberapa ribu tentara di daerah tertentu. Namun, kelebihan dan kekurangan dari gadget ini sangat jelas. Poin kuatnya terletak pada kekuatan eksplosif, jangkauan luas, dan kekuatan serangan tinggi. Namun, hanya ada satu kelemahan penting, yang kritis. Ia menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Seorang insinyur jiwa kelas 4 dapat menggunakan meriam jiwa miniatur 6 laras selama 5 menit paling lama sebelum mereka harus berhenti untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Menghadapi serangan ini, Susanshi menggunakan cara paling sederhana untuk menghadapinya. Menghadapi serangan habis-habisan dari meriam jiwa miniatur berlaras 6, satu-satunya jalan keluar bagi sebagian besar leluhur jiwa adalah berlari sejauh mungkin. Meriam jiwa tidak bisa menyerang dari terlalu jauh, jangkauan serangannya kurang lebih hanya sekitar 100 meter. Karena itu, jika ada jarak tertentu antara kamu dan mereka, kamu tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun, saat ini, mereka berada di platform, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain itu, bahkan jika dia mulai berlari, Susanshi tidak akan bisa berlari lebih cepat dari artileri yang terbuat dari kekuatan jiwa. Dia hanya mengangkat Shield of the Suanu Turtle dan meletakkannya di depan tubuhnya. Setelah itu, dia berjongkok dan menyusut di belakangnya, benar-benar menyembunyikan dirinya di balik perisainya. Ledakan kuat terus menghantam perisai penyu Suanu. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam menyebar darinya. Susanshi tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan pasif. Dia tidak bergeming dari posisi aslinya. Namun, perisai penyu Suanu tampak seperti benteng yang tak tertembus, bahkan tidak ada goresan di situ. Xiang Yu, yang telah mencapai ruang tunggu, membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk, "Bajingan!" Dia benar-benar marah. Kekuatan serangan meriam jiwa miniatur 6 laras bahkan lebih tinggi dari pedang bilahnya. Khususnya ketika semua serangan menghantam sasaran seperti dalam situasi ini. Namun, bahkan di bawah rentetan ini, Susanshi tidak bergeming. Karena itu, ketika dia melarikan diri darinya sebelumnya, itu hanya umpan. Sungguh kekuatan pertahanan yang luar biasa. Murid Situ Yu menyusut saat dia merasakan tekanan besar membebani dirinya. Mereka berdua jiwa leluhur, dia seharusnya memiliki keuntungan yang berbeda ketika bertarung di platform dengan benteng alat jiwanya. Menurut kebijaksanaan konvensional, seorang guru jiwa yang berspesialisasi dalam pertahanan seharusnya sepenuhnya ditekan dan dikalahkan. Tetapi bahkan dengan rentetan gila ini, dia bahkan tidak bisa membuat Susanshi mundur. Tentu saja, ini bukan batas keterampilan Situ Yu. 3 pipa logam tebal keluar dari bahunya dan dengan cepat menyesuaikan posisi mereka berkat otot-ototnya. Selanjutnya, beberapa bola putih berukuran kepalan tangan membubung ke langit dengan suara kepulan. Bola-bola ini bergerak perlahan dalam kelompok terkonsentrasi. Mereka mengambil lintasan parabola, mengarah ke Susanshi, yang bersembunyi di balik perisai. Seseorang tidak bisa menyerang terlalu lama ketika menggunakan 2 alat jiwa yang kuat secara bersamaan. Cepat atau lambat, bahkan Situ Yu harus berhenti. Susanshi mengambil keuntungan dari jeda ini dan berdiri. Pada saat ini, dia tidak bisa mengandalkan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Karena itu, dia mengambil tindakan ketika dia merasa bahwa tidak ada serangan yang mengenai perisai. Dia berlari maju segera setelah dia berdiri, dan cincin jiwa keduanya juga menyala. Jika 6 bola putih di udara terus mengikuti lintasan asli mereka, mereka akan benar-benar merindukan Susanshi. Namun, tampaknya mereka telah mengunci target mereka. Sekarang Susanshi meninggalkan mereka. Mereka mengubah lintasan mereka dan mulai mengejarnya. Tapi Susanshi, yang bergegas maju belum menyadari apa-apa. Aku menang. Kapanpun Situ Yu akan menghadapi situasi ini, dia selalu mendapatkan kemenangan. Semua pipa logam yang membentuk benteng alat jiwanya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya sangat terang benderang sehingga seolah-olah dilalap api putih. Lusinan lampu putih meledak dan melesat ke arah Susanshi. Pada saat ini di ruang tunggu, Bei Bei tiba-tiba berkata kepada Huo Yu Hao dengan suara rendah, "Perhatikan baik-baik." Suaranya belum memudar ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di platform. Menghadapi serangan serentak ini dari depan dan belakang, Susanshi tampaknya menemui jalan buntu. Jika dia menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari depan, dia tidak akan bisa mempertahankan serangan dari belakang dengan benar. Kekuatan bola putih dapat dengan mudah disimpulkan dengan seberapa terkonsentrasinya mereka. Apa yang bisa dilakukan seseorang dalam situasi ini? Susanshi memberikan jawabannya. Dia menggandakan kecepatannya dalam sekejap. Para penonton hanya melihat kilatan, dan tubuhnya menghilang. Dia meninggalkan puluhan Afteri Mages,
dan 2/3 dari sinar cahaya dan peluru artileri yang datang dari depan hilang. Selain itu, 4 bola putih di belakangnya dihancurkan oleh serangan yang baru saja dia hindari. Bukan itu saja. Perisai penyusuan Wu pecah dan terbelah menjadi banyak perisai kecil seukuran telapak tangan saat mereka tersebar ke segala arah. Setiap perisai secara akurat melindunginya dari serangan yang tidak bisa dia hindari. 2 bola putih di bagian belakang tidak terkecuali. Ledakan-ledakan dahsyat bergema di sekelilingnya. Namun, tidak satu serangan pun mengenai tubuhnya. Dengan akselerasi yang tiba-tiba ini, Su Sanxi telah menghindari api besar dan tiba di depan Si Tuyu. Si Tuyu sangat terkejut. Bagaimana bisa Master Jiwa tipe pertahanan bergerak begitu cepat? Tapi dia masih menjadi Kapten Akademi Cloud Luo. Meskipun terkejut, dia tidak lupa untuk menyerang dengan benteng alat jiwanya. Meriam jiwa terkonsentrasi tingkat 4 itu menyala. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Tetapi pada saat ini, itu hampir tidak penting. Dia mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, yang diperkuat oleh jiwa bela diri di belakang punggungnya, dan menuangkannya ke dalam meriam jiwa yang terkonsentrasi. Semua orang bisa melihat mulut meriam mulai menyala. Cahaya putih yang keluar dari meriam tiba-tiba mulai menjadi gelap. Pada saat yang sama, udara di platform mulai menjadi gelisah. Si Tuyu memiliki ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya. Akhirnya, dia menyerang. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat ekspresi Su Sanxi dari dekat, mereka akan melihat bahwa ekspresi riangnya telah menghilang. Alih-alih, cahaya dingin menyinari matanya. Semua perisai kecil yang tersebar bersatu kembali sekali lagi ke dalam perisai Suanu Turtle. Kemudian, ketika meriam jiwa terkonsentrasi peringkat 4 menembak, dia mengambil langkah cepat ke kiri. Langkah tunggal ini mengubah segalanya. Meriam jiwa yang terkonsentrasi dapat mengunci musuh, tetapi dengan gerakan ini, Su Sanxi tidak akan menerima serangan langsung, tetapi dari sudut yang miring. Pada saat yang sama, perisai penyu Suanu merilis cahaya hitam saat berubah menjadi cermin yang bersinar. Serangan mengerikan dari meriam jiwa terkonsentrasi memukul perisai. Namun, itu dilakukan secara miring. Ini menyebabkan cahaya putih menyala dipantulkan ke pelindung di atas platform. Kaki Su Sanxi seperti 2 batu besar saat dia berdiri kokoh di tempatnya. Tapi dia belum selesai. Setelah merefleksikan serangan itu, ia menerkam maju seperti singa dan dengan kejam menabrak benteng alat jiwa Si Tuyu dari samping. Dengan ledakan gemuruh, Si Tuyu, yang tidak jauh dari ujung cincin, dikirim terbang. Pangkalan yang telah digali ke bumi juga dicabut. Si Tuyu menghantam layar cahaya penghalang pelindung dan jatuh ke tanah. Setelah menggunakan benteng alat jiwa, berat Si Tuyu telah melampaui 250 kg. Tetapi ketika Su Sanxi memukulnya, ia segera dikirim terbang tanpa perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar tabrakan yang indah, pertarungan kekuatan kasar murni. Su Sanxi, yang berdiri di ujung peron, sekali lagi tersenyum riang. Dia melihat ke ruang tunggu Cloud Luo Academy dan berkata kepada Emma Yingjun yang tercengang, "Aku tidak menipu kamu. Aku meringankanmu." Ya. Emma Yingjun mengangguk berulang kali. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, "Senior Su sebenarnya sekuat ini." Sampai sekarang, Su Sanxi tidak meninggalkan kesan mendalam pada anggota lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan. Kamu tidak akan mengharapkan dia memiliki keterampilan meledak atau kuat, dan di atas itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengganggu Jiang Nanan. Hanya hari ini, setelah dia mengalahkan 3 lawan berturut-turut, semua orang dapat melihat kekuatan aslinya. Dia mengalahkan insinyur jiwa kelas 4 saat menjadi leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa. Ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatannya jelas. Belum lagi dia dengan mudah mengalahkan 3 lawan berturut-turut. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, "Karena dia selalu bertindak memalukan, kalian pasti lupa bahwa ketika kamu memasuki akademi, dia sudah berada di tahun ke-6. Jika kamu memikirkannya, dia seharusnya sudah memasuki halaman dalam sekarang. Namun, dia begitu mati pada Nanan sehingga dia sengaja menurunkan nilainya. Aku ingat gurunya sangat marah sehingga mereka hampir meludahkan darah. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe pertahanan paling berbakat yang pernah aku lihat. Siapapun akan membayar harganya karena memandang rendah dirinya. Di antara kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, ia menempati urutan pertama dalam hal tingkat kultivasi. Lagi pula, kamu tidak bisa mengukur kekuatan siswa Shrek Academy dengan jumlah cincin jiwa saja, kan?
BI berbicara yang sebenarnya. Kamu tidak bisa mengukur kekuatan siswa Shrek Academy dengan benar hanya dengan melihat jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Susanshi telah memasuki akademi ketika dia masih sangat muda, dan ketika dia berusia 15 tahun, dia bisa lulus dari halaman luar dan mengikuti tes untuk memasuki halaman dalam. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi kultivasinya. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai jenius nomor 1 di halaman luar bersama dengan BI begitu sederhana? Ketika membuat evaluasi yang tepat, kamu harus mempertimbangkan bakat alami, kekuatan, kemampuan bertarung, dan berbagai aspek lainnya. Jiwa bela diri penyu Suanu misterius Susanshi adalah salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di generasinya. Jiwa bela diri ini memungkinkan pemiliknya untuk memiliki pertahanan yang kekal dan abadi. Selama bertahun-tahun, BI belum pernah mendengar ada mahasiswa yang mampu menembus pertahanan Susanshi. Saudaraku, kau harus menepati janjimu. Susanshi memberitahu Shituyu. Shituyu telah jatuh dari platform dan perlahan bangkit dengan susah payah. Apa yang paling ditakuti Shituyu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Benteng alat jiwa menutupi seluruh tubuhnya, dan banyak alat jiwa telah rusak setelah jatuh. Tubuhnya sendiri juga telah menerima kejutan yang cukup karena dia berdarah dari hidung dan mulut. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia akhirnya bisa keluar dari gunung alat jiwa. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menatap Susanshi. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Aku kalah, dan aku yakin dengan tulus. Akademi Cloud Luo kami mengakui kekalahan." Susanshi tertawa terbahak-bahak, "Kamu benar-benar menepati janji. Kamu pria sejati. Kekuatan ofensif kamu tidak setengah buruk. Namun, aku menyarankan kamu untuk bergabung dengan tentara. Kamu tidak akan dapat mencapai banyak hal dengan teknik ini dalam pertandingan 1v1. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah ruang tunggunya sendiri dan mengangkat tangannya. Shrek Academy mendapatkan kemenangan di pertandingan pertama mereka. Sama seperti terakhir kali, mereka hanya menggunakan satu orang. Namun, situasinya sedikit berbeda dari terakhir kali. Kali ini, mereka mengirim seorang master jiwa tipe pertahanan dengan 4 cincin jiwa. Master jiwa ini sendirian mengalahkan Akademi Rekayasa Jiwa. Bahkan jika dia hanya menghadapi 3 lawan, siapapun bisa mengatakan bahwa mereka adalah siswa terkuat Cloud Luo Academy. Anggota tim yang tersisa hanyalah tetua jiwa dengan 3 cincin jiwa dan tidak memiliki cara untuk mencapai kemenangan. Dalam keadaan seperti ini, bisa dikatakan bahwa Susanshi telah mengalahkan tim yang terdiri dari 7 orang sendirian. Pemenangnya adalah Akademi Shrek. Segera setelah wasit mengumumkan pemenangnya, hadirin bersorak-sorai. Masa yang kecewa telah benar-benar mengubah sikap mereka. Bahkan jika Susanshi telah menggunakan tipu daya dalam 2 pertandingan pertama, dia telah bertarung dengan adil dan jujur di pertandingan terakhir. Meskipun mereka tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia gunakan, fakta bahwa Akademi Shrek telah memperoleh kemenangan hanya dengan 1 peserta tidak dapat disangkal. Tidak ada yang duduk di area istirahat Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka melihat bahwa siswa yang dikirim oleh Shrek Academy hanyalah leluhur jiwa, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Oleh karena itu, mereka menerima pukulan psikologis besar ketika mereka melihat penampilannya yang dominan. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, gadis muda yang duduk di sampingnya, yang memiliki wajah yang sangat mirip, berbisik, "Kakak lelaki, apa yang kamu pikirkan? Jika kita mengambil alih tempatnya, kita akan bisa melakukannya juga, kan?" Xiao Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Kami berdua adalah master jiwa dan insinyur jiwa. Saat bertarung, kita akan terus mengkonsumsi kekuatan jiwa kita. Dalam pertandingan 1v1 dari turnamen duel jiwa kontinental akademi tingkat lanjut, tidak ada waktu untuk istirahat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan 7 lawan meskipun terus mengkonsumsi kekuatan jiwa kamu?" Gadis muda itu berkata dengan agak enggan, tapi dia juga tidak mengalahkan 7 lawan. Dia hanya bertarung 3. Xiao Hongchen berkata, tapi dia masih berhasil menang. "Apakah kamu melihat gerak kaki yang dia gunakan tadi?" Gadis muda itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu terlalu mendadak. Aku tidak bisa melihat." Xiao Hongchen menghela nafas dan berkata, "Aku juga tidak bisa." Dan meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan ketika dia menggunakan gerak kaki itu membuat tulang belakangku menggigil. Selain itu, selama 3 pertandingannya, ia hanya menggunakan 2 keterampilan jiwa.
Tepatnya, keterampilan kedua dan keempatnya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan dua yang tersisa. Dari awal hingga akhir, dia memberi kesan melakukan hal-hal dengan setengah hati. Tetapi terlepas dari semua itu, dia masih berhasil menang. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan besar sering kelihatan lamban. Orang itu pasti adalah master jiwa tipe pertahanan tingkat atas. 5 tahun kemudian, kita harus menghadapi lawan yang kuat ini. Gadis muda itu cemberut bibirnya, masih tidak mau menerima apa yang dia katakan. Xiao Hongchen menghela nafas sekali lagi. Akademi Shrek benar-benar Akademi Shrek. Baik dalam pertempuran ini maupun sebelumnya, mereka berhasil memberikan pukulan besar pada moral aku. Gadis muda itu terkekeh dan berkata, "Beri aku istirahat. Moral kamu mendapat pukulan besar? Aku tidak berpikir moral kamu pernah goyah. Tidak peduli siapa lawanmu, kamu selalu yakin dengan kemenanganmu sendiri." Xiao Hongchen tertawa, "Baiklah. Kamu tidak salah. Aku benar-benar ingin memiliki pertarungan yang bagus sekarang. Aku bertanya-tanya apa kekuatan sebenarnya bocah itu dari pertandingan pertama." Gadis muda itu mendengus dan berkata, "Bocah itu tidak bisa benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun, kan? Bagaimana menurut kamu?" Xiao Hongchen bertanya sambil tersenyum. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku pikir itu tidak mungkin." Su Sanxi kembali ke teman-temannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang dengan hangat mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimanapun, itu adalah kemenangan pertama mereka di fase round robin. "Senior Su, aku tidak berharap kamu begitu kuat." Xiao Xiao menatap Su Sanxi dengan penuh semangat. "Nanti, kamu harus memberiku beberapa petunjuk tentang pertahanan. Bahkan jika Treli Vessel Crus Cauldron aku adalah tipe bela diri tipe kontrol, itu yang paling unggul di pertahanan." "Tentu. Aku selalu senang membantu sesama siswa aku." Su Sanxi berkata dengan puas. Wang Yan berdiri dan menepuk bahu Su Sanxi. "Ayo, ayo pergi." Setelah itu, ia memimpin tim di luar. Anggota Shrek Academy sekali lagi meninggalkan Star Luo Plaza di bawah pengawasan massa. Di tembok kota di pusat kota, Kaisar juga berdiri. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia bergumam, "Jadi itu anak laki-laki ini. Aku tahu siapa dia, dan dia benar-benar punya nyali besar. Meskipun memalukan aku seperti itu, dia tetap datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pokoknya, sayang sekali." Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar menuju ke bagian dalam kota. Sepertinya dia juga tidak tertarik menonton pertandingan berikutnya. Di luar Star Luo Plaza, Huo Yuhao tiba di samping Wang Yan dan bertanya dengan suara rendah, "Guru Wang, bukankah kita harus melihat pertandingan berikutnya?" "Paling tidak, kita harus menonton pertandingan Akademi Sun Moon Imperial Soul Engineering. Mereka berada di kelompok kedua dan juga akan bertarung hari ini." Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Daripada membuang-buang waktu di sini, kamu harus kembali dan berkultivasi. Aku sendiri cukup untuk mengamati tim lain. Saat ini, kamu harus menjaga kekuatan kamu dan tetap dalam kondisi prima." Su Sanxi melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Dia mengizinkan kami untuk memenangkan pertandingan pertama sambil secara bersamaan menyembunyikan kekuatan sejati kami juga. Kami harus menjaga kerahasiaan ini untuk beberapa pertandingan lagi. Setelah Xiao Tao dan yang lainnya pulih, segalanya akan lebih mudah. Huo Yuhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa ada yang salah dengan situasi saat ini. Rasanya seolah-olah Wang yang menyembunyikan sesuatu sejak saat itu, indera keenamnya sebagai guru roh tipe roh mengatakan kepadanya tentang ini. Setelah kembali ke Grand Imperial Star Hotel, Wang yang membuat mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Huo Yuhao dan Wang Dong pergi ke kamar pembentuk. Saat memasuki ruangan, Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, sinar keemasan melintas di matanya. Dia memberi isyarat kepada Wang Dong untuk tetap diam, lalu membalikkan tubuhnya, menghadap pintu kamar. Gelombang spiritual yang kuat menyebar di udara. Kemudian, sinar keemasan itu dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao berkata pelan. "Yuhao, ada apa?" Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, "Tidakkah kamu berpikir bahwa Guru Wang sengaja tidak mengizinkan kita menonton pertandingan lainnya?" Wang Dong mengangguk dan menjawab, "Tapi bukankah kita sepakat tentang itu sebelumnya?"
Kita perlu menghemat waktu sebanyak mungkin untuk berlatih dan juga harus terus mempertahankan status menyendiri kita di mata orang lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak sesederhana itu. Mengapa kita tidak bisa menonton pertandingan saja? Sekarang kita berada dalam fase round robin, pertandingan akan dilangsungkan 1v1. Paling tidak, dia seharusnya membiarkan kita melihat 3 pertandingan berikutnya untuk mengukur kemampuan lawan kita berikutnya." Namun, Guru Wang membuat kami kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia katakan, mengapa dia segera bergegas ke plaza setelah mengantarkan kami ke sini? Wang Dong kaget ketika dia berkata, "Apakah kamu memata-matai Guru Wang sekarang?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Guru Wang berkata bahwa dia sendiri yang akan cukup untuk mengamati pertandingan. Oleh karena itu, dia bisa saja tetap tinggal, tidak perlu baginya untuk menemani semua orang sampai hotel. Selain itu, dia berjalan sangat cepat, dan suasana hatinya agak tidak stabil. Alasan dia menemani kami ke hotel adalah untuk membuat kami meninggalkan Star Luo Plaza dan tidak membiarkan kami melihat pertandingan lainnya." Lalu, setelah mendengar kata-kata ini, Wang Dong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Kami tidak akrab dengan nama-nama yang diambil melalui undian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami berpartisipasi dalam turnamen. Bahkan jika kita tahu bahwa lawan kita berasal dari akademi tertentu, kita tidak akan tahu apa sebenarnya kekuatan mereka. Yang berarti bahwa Guru Wang berencana untuk menyembunyikan kekuatan lawan kita? Itu sepertinya satu-satunya penjelasan yang mungkin. Mereka saling memandang dan berkata pada saat yang sama, tim-tim yang harus kami hadapi dalam fase round robin ini harus benar-benar kuat. Setelah berbicara, mereka berdua terdiam. Jika ini benar-benar terjadi, tindakan Wang Yan masuk akal. Tujuannya sangat sederhana, untuk melindungi mereka dari semangat juang mereka dihancurkan. Jika mereka ingin melewati fase round robin, mereka perlu mendapatkan 5 kemenangan atau lebih. Dengan 6 kemenangan, mereka dijamin lulus. Mereka harus menunggu 2 pertandingan lagi agar Ling Luochen pulih. Dan 4 pertandingan untuk Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng. Jadi, jika lawan mereka dalam beberapa pertandingan berikutnya sangat kuat, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Ayo pergi dan melihatnya. Huo Yuhao menarik Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Wang Dong cepat menghentikannya dan berkata, "Kita tidak bisa. Star Luo Plaza berada di bawah perlindungan tentara. Jika mencoba menyamarkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa masuk. Dan jika kita kembali tanpa penyamaran, bukankah kita akan merusak reputasi kita? Kita tidak bisa menghancurkan misteri yang mengelilingi kita." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berencana untuk kembali ke Star Luo Plaza. Ikuti saja aku." Dengan itu, dia membawa Wang Dong keluar dari kamar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menariknya ke arah jendela di ujung koridor. Setelah membuka jendela, dia menunjuk ke atas dan berkata, "Terbang, dan bawa aku ke atap." Mata Wang Dong berbinar. Dia sudah mengerti apa yang Huo Yuhao rencanakan, tapi bukankah itu terlalu jauh? Huo Yuhao berkata, Grand Imperial Star Hotel adalah bangunan tertinggi di sekitar Star Luo Plaza. Kita harus memiliki sudut pandang yang cukup baik. Bahkan jika itu agak jauh, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa tentang sifat-sifat jiwaku. Mari kita coba. Baik. Wang Dong menjawab. Dia menunduk dan keluar dari jendela. Sayap Dewi kupu-kupu radian membentangkan, dan dia mulai melayang di udara. Selanjutnya, Huo Yuhao menerkam ke arahnya dan memeluknya. "Oi, kenapa kamu menempel padaku seperti itu? Kamu berat." Setelah dipeluk oleh Huo Yuhao, tidak diketahui apakah itu karena dia bingung atau karena Yuhao benar-benar seberat itu, tetapi tubuh Wang Dong jatuh. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Huo Yuhao menjawab dengan masam, "Omong kosong. Jika aku tidak melekat pada kamu, aku akan jatuh. Ngomong-ngomong, kamu terus mengatakan bahwa kamu seorang pria, tetapi mengapa tubuh kamu begitu lembut? Rasanya seperti tubuh wanita." Wang Dong marah. "Jika kamu terus dengan omong kosong itu, apakah kamu percaya aku tidak akan terbang dan menjatuhkanmu?" Huo Yuhao tertawa, "Ayo pergi ke atap." Wang Dong mengepakkan sayapnya dan melanjutkan menuju atap. Karena mereka berada di lantai paling atas, mereka sudah tidak jauh dari atap. Tetapi begitu mereka sampai di sana, mereka tercengang. "Caito, apakah gadget ini berfungsi? Aku tidak bisa melihat dengan jelas."
Bei Bei berdiri di atap dan memegang sesuatu di tangannya sambil melihat ke arah Star Luo Plaza. Di sebelahnya ada Susan Shi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Atapnya cukup ramai.